Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anawai Inuanggi dengan stempel F1D219033. Saya berasal dari jurusan Bioteknologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Salo-Oleo. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas seminar saya yang berjudul Uji Kualitatif Senyawa Metabolit Sekunder Ekstrak Daun Alpukat Persia Americana Miller dengan metode kromatografi lapis tipis. Baik, adapun subtopik pada PPT saya, yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua yaitu rumusan masalah, yang ketiga adalah tujuan penelitian, yang keempat manfaat penelitian, yang kelima tinjauan pustaka, dan yang keenam adalah metode penelitian. Latar belakang, Indonesia sebagai bentang alam yang luas dengan aset alam yang melimpah sehingga dikenal sebagai negara agraris, karena sebagian masyarakatnya bekerja di bidang pertanian. Tumbuhan menghasilkan metabolit sekunder yang berpotensi sebagai antioksidan, zat pewarna, penambah aroma makanan, parfum, insektisida, dan obat. Ada 150.000 metabolit sekunder yang sudah diidentifikasi dan ada 4.000 metabolit sekunder baru setiap tahun. Pemanfaatan dari zat metabolit sekunder sangat banyak. Metabolit sekunder dapat dimanfaatkan dalam bidang farmakologi, diantaranya sebagai antioksidan, antibiotik, anti kanker, antikoagulan darah, menghambat efek karsinogenik. Selain itu, metabolit sekunder juga dapat dimanfaatkan sebagai antiagen pengendali hama yang ramah lingkungan. Berbagai jenis tumbuhan dapat dijadikan sebagai sumber obat seperti kelompok sayur-sayuran, buah-buahan, daun tumbuhan, bumbu dapur, bunga-bungaan, serta tumbuhan liar. Salah satu tumbuhan yang menarik untuk diteliti adalah daun alpukat dari famili Lauraceae, yang merupakan tanaman yang dapat berkhasiat sebagai obat. Tanaman ini dapat tumbuh di daerah tropis dan subtropik. Baik, adapun rumusan masalahnya yaitu yang pertama, bagaimana kandungan senyawa metabolit sekunder pada ekstrak daun alpukat. Yang kedua, apakah ekstrak daun alpukat atau Persia Americana Miller memiliki potensi sebagai antioksidan. Yang ketiga, berapa nilai RF pada ekstrak daun alpukat atau Persia Americana Miller. Untuk tujuan penelitiannya, yang pertama untuk mengetahui kandungan senyawa metabolit sekunder ekstrak daun alpukat, yang kedua untuk mengetahui apakah ekstrak daun alpukat memiliki potensi sebagai antioksidan, yang ketiga untuk mengetahui berapa nilai RF pada ekstrak daun alpukat atau Persia Americana Miller. Adapun manfaat penelitian ini, yaitu melalui penelitian ini akan memberikan banyak manfaat sebagai sumber informasi kandungan senyawa metabolit sekunder ekstrak daun alpukat atau Persia Americana Miller dan sebagai acuan bagi penelitian selanjutnya, khususnya yang meneliti masalah-masalah yang relevan dengan penelitian ini. Tinjauan pustaka. Yang pertama, tanaman alpukat atau Persia Americana Miller. Tanaman alpukat atau Persia Americana Miller merupakan tanaman buah berupa pohon. Tanaman alpukat berasal dari dataran rendah Amerika Tengah dan diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-18. Tanaman alpukat merupakan tanaman buah yang termasuk ke dalam famili Lauraceae. Tanaman alpukat banyak tumbuh di Indonesia, terutama di dataran tinggi yang berhawa sejuk atau curah hujannya tinggi. Buah alpukat sering dimanfaatkan untuk dikonsumsi sebagai jus, bolu kukus, dan salad. Bagian daging buahnya memiliki kandungan gizi yang tinggi, sedangkan bagian daun digunakan untuk ramuan obat penyakit ginjal dan hipertensi. Selain itu juga dapat dimanfaatkan sebagai obat tradisional. Hasil penelitian Owolabi tahun 2010 menunjukkan bahwa daun alpukat memiliki aktivitas antioksidan dan membantu dalam mencegah atau memperlambat berbagai stres oksidatif. Daun alpukat bermanfaat sebagai agen kemopreventif pada sel kanker, memiliki kemampuan kuat sebagai donor elektron, dapat bereaksi dengan radikal bebas untuk diubah menjadi produk yang sangat stabil dan mengakhiri reaksi rantai radikal. Metabolit sekunder. Tumbuhan memiliki dua jenis senyawa metabolit, yaitu metabolit primer dan sekunder. Metabolit primer digunakan oleh tanaman untuk pertumbuhan, sedangkan metabolit sekunder tidak berperan langsung dalam pertumbuhan tanaman, tetapi diproduksi oleh tanaman dalam jumlah tertentu dalam kondisi cekaman. Metabolit sekunder berfungsi sebagai mekanisme pertahanan tumbuhan, baik dari cekaman biotik maupun abiotik.
Senyawa metabolit sekunder tertentu dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai antioksidan dan bahan baku obat. Produksi metabolit sekunder dipicu oleh cekaman pada tanaman. Peningkatan radiasi dan suhu udara rendah mempengaruhi metabolit sekunder. Tanaman menghasilkan senyawa-senyawa metabolit sekunder yang bersifat toksik dan dapat digunakan untuk mengobati berbagai jenis penyakit pada manusia. Golongan senyawa metabolit sekunder adalah alkaloid, flavonoid, saponin, tanin, steroid, dan triterpenoid. Antioksidan. Antioksidan adalah senyawa yang dapat menangkal pengaruh radikal bebas. Radikal bebas merupakan atom atau molekul yang sifatnya sangat tidak stabil. Antioksidan terbagi atas dua jenis, yaitu antioksidan alami dan antioksidan buatan. Antioksidan alami bisa berasal dari tumbuhan dan tanaman, sedangkan antioksidan buatan dihasilkan dari sintesis suatu reaksi kimia. Pada umumnya, aktivitas antioksidan disebabkan karena tumbuhan tersebut mengandung senyawa metabolit sekunder atau senyawa aktif. Di antaranya adalah flavonoid, fenolik, tanin, dan antosianin. Antioksidan yang dikenal sebagai peredam atau pemerangkap merupakan molekul yang dapat bereaksi dengan radikal bebas dan berfungsi menetralkan radikal bebas. Sel memiliki antioksidan alami seperti superoksida dismutase, katalase, reduktase, glutation peroksida, dan antioksidan yang bisa mempertahankan dan memberi perlindungan dari pengaruh radikal bebas. Kromatografi lapis tipis atau KLT. Kromatografi lapis tipis merupakan suatu analisis sederhana yang dapat digunakan untuk melakukan penegasan terhadap senyawa kimia yang terkandung pada tumbuhan di samping screening fitokimia. Nilai RF dan warna noda yang diperoleh pada KLT dapat memberikan identitas senyawa yang terkandung. Pemilihan metode kromatografi lapis tipis ini karena metode ini merupakan metode yang cepat, mudah, dan dapat memisahkan senyawa multikomponen secara kualitatif dan kuantitatif. Prinsip kromatografi lapis tipis yaitu pemisahan senyawa multikomponen dengan menggunakan dua fase, yaitu fase diam dan fase gerak. Terdapat dua fase dalam kromatografi lapis tipis, yaitu fase normal dan fase terbalik. Normal phase adalah fase diamnya polar dan fase geraknya nonpolar, sedangkan reverse phase adalah fase diamnya nonpolar. Metode penelitian. Untuk lokasi penelitian, pengambilan sampel dilakukan di BTN Wanggu Permai, Kendari, Sulawesi Tenggara. Untuk penelitian sendiri dilakukan di Laboratorium Mikrobiologi dan Genetika, jurusan Biologi Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Haloleo. Variabel penelitian. Variabel riset pada penelitian ini adalah variabel terikat, yaitu kandungan senyawa metabolit sekunder ekstrak daun alpukat atau Persea americana Miller. Baik, untuk rancangan penelitian, yang pertama yaitu penyiapan sampel, di mana terjadi dua tahap, yaitu pengambilan sampel di lokasi dan pengolahan sampel, yang dimana sampel daun alpukat dicuci terlebih dahulu, setelah dicuci akan dikeringkan. Yang kedua yaitu ekstraksi sampel. Ekstraksi sampel di sini menggunakan metode maserasi. Yang ketiga, pengujian antioksidan secara kualitatif dengan metode kromatografi lapis tipis. Yang terakhir, penentuan golongan senyawa, di mana senyawa yang diuji itu yang pertama uji alkaloid, yang kedua yaitu flavonoid, yang ketiga yaitu tanin, dan yang terakhir yaitu terpenoid atau steroid. Untuk senyawa alkaloid biasanya digunakan reaksi Dragendorf. Untuk flavonoid biasanya digunakan AlCl3 atau aluminium klorida. Untuk senyawa tanin digunakan reaksi VeCl3 5%. Dan untuk senyawa terpenoid atau steroid biasa digunakan reaksi Lieberman-Buchert. Untuk uji alkaloid, yang pertama kromatogram atau lempeng ditotolkan ekstrak etanol daun alpukat, kemudian disemprot dengan menggunakan reaksi Dragendorf. Jika sampel positif mengandung alkaloid, maka akan dihasilkan warna jingga. Untuk uji flavonoid, kromatogram atau lempeng ditotolkan ekstrak etanol daun alpukat, kemudian disemprot dengan menggunakan reaksi aluminium klorida. Penampak noda diamati di bawah lampu UV 366 nanometer. Jika sampel mengandung flavonoid, maka noda akan berfluoresensi menjadi warna kuning.
Sedangkan pada uji tanin, kromatogram atau lempeng ditotolkan ekstrak etanol daun alpukat, kemudian disemprot dengan menggunakan reaksi VeCl3. Jika sampel positif mengandung tanin, maka akan dihasilkan warna hitam biru atau hijau kehitaman. Yang terakhir, pada uji terpenoid atau steroid, kromatogram atau lempeng ditotolkan ekstrak etanol dan alpukat, kemudian disemprot dengan menggunakan reaksi Lieberman-Bouchard. Munculnya noda yang hijau menunjukkan positif steroid dan biru menunjukkan adanya terpenoid. Baiklah, itulah hasil presentasi tugas seminar saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.